jadi sudah bisa dilakukan PTM terbatas. Kita memang sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelayakan daripada sekolah. Ini pembalut gunanya apa ya? Rata-rata menjawab tidak pernah. Cuma menyuruh tetapi tidak memberikan edukasi tentang kegunaan pembalut. Gitu, seperti itu. Nah, itu bisa terlihat ketika anak-anak ditanya, mereka bengong. Ini kegunaannya apa ya? Saya sering beli tapi tidak dijelaskan. Seperti itu. Jadi penting juga untuk menjelaskan tentang kegunaan pembalut. Kemudian 48% siswa tahu cara membuang pembalut gitu. Nah, rata-rata kalau saya lihat anak-anak yang sudah menstruasi itu mereka cuci dulu pembalutnya Bapak Ibu. Dia bilang karena sudah kebiasaan, kalau tidak dicuci ya tidak senang gitu intinya. Mereka dicuci, kemudian bagusnya itu dibuang ke tempat sampah gitu. Itu memang yang harusnya diperhatikan, tapi jangan sampai mereka itu konsepnya itu harus dicuci itu beda stigma, beda mitos gitu. Jangan sampai saya harus cuci pembalut supaya tidak diikuti setan, supaya tidak diikuti jin, supaya tidak dimakan parakang gitu. Orang tua siswa pun jawabannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya membuang pembalut itu ya tidak seperti itu sebenarnya alasannya gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini program MPM itu tidak hanya menyasar siswa perempuan ya Bapak Ibu, ada siswa laki-laki. Ini sudah bisa dilakukan PTM terbatas. Kita memang sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelayakan daripada sekolah yang mana sudah memenuhi standar untuk melakukan PTM terbatas. Tapi hari Senin ini kita akan melakukan presentasi ya di depan Bapak Wali Kota dan Forkopimda dan OPD yang terkait bagaimana proses atau role model yang dilakukan sekolah-sekolah terkait dengan pembelajaran PTM ini nanti. Kalau hasil survei prokes di sekolah seperti apa? Kalau kemarin tim sudah turun secara keseluruhan 80% sudah memenuhi standar. Iya, kan ada 4 standarnya kan, yaitu standar administrasi, kemudian standar sarana, kemudian kesiapan, kemudian faktor risiko. Nah, itu semua indikatornya itu ada 43 indikator itu yang sudah kita lakukan validasi dan verifikasi di sekolah. 80% murid, 80% yang sudah Memenuhi. Kalau guru-guru, kalau vaksin itu sudah 100% kan guru-guru sudah dilakukan vaksin. Kemudian sementara ini berjalan adalah tingkat pelajar. Tingkat pelajar ini sudah, kalau untuk negeri saja ini sudah dari 56 negeri ya sudah 30 sekolah yang sudah melakukan vaksin untuk pelajarnya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Kalau sekolah yang mengajukan untuk membuka PTM ini ada berapa sekolah yang kemudian sudah dapat? Kalau mengajukan hampir semua sekolah sudah mengajukan, tetapi kita belum mengeluarkan surat edaran terkait dengan dibukanya PTM terbatas. Jadi semua ini masih daring. Ya, nanti akan ada surat edaran. Untuk rencana awal mungkin SD atau SMP? SMP. SMP duluan, Bu? Iya, SMP duluan.